Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan dan tanda baca. Baiklah, dari slide pertama saya akan menjelaskan tentang ejaan dan tanda baca. Menurut KBBI Daring, ejaan adalah suatu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati suatu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Telah ada 6 kali pengubahan pedoman ejaan. Mau tahu apa aja akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyunita Sari dari Prodi IPA. Di sini saya akan menjelaskan ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Soewandi. Ejaan Van Ophuijsen merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh seorang Belanda yang bernama Charles Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Soewandi. Pembaharuan dari ejaan Soewandi terletak dalam penggunaan diftang atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti dengan huruf U dan dihapuskannya tanda apostraf. Nah, tanda apostraf ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, dan maaf menjadi maaf. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya, ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1959, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Soewandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan Panitia Prijono dan E. Katopo antara lain membuat satu fonem satu huruf dan diftong AI diubah menjadi I menggunakan Y, AU diubah menjadi AU menggunakan W, dan OI diubah menjadi dieja menjadi OI menggunakan Y. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam pengulangan kata yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu, alun-alun. Selanjutnya, ejaan Melindo. Melindo sendiri merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Ya, penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Melayu, yakni Malaysia. Perubahan yang dilakukan di dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dengan perubahan di ejaan pembaharuan. Namun karena terjadi masalah politik selama bertahun-tahun antara Malaysia dengan Indonesia, akhirnya peresmian ejaan ini pun tidak dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Muhammad Denny Kurniawan dari Prodi IPA. Saya akan menjelaskan tentang ejaan LBK, kepanjangan dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap, seperti ekstra menjadi ekstra, dan blog menjadi kalbu, dan yang terakhir guerrilla menjadi gerilya. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia
pengucapan, tanda baca, penulisan kata, pelafalan huruf, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, H, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nomor 7. Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikannya ejaan ini adalah karena perkembangan pengetahuan teknologi dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Saya Septi Sertika ingin menerangkan tentang jenis tanda baca. Beberapa jenis tanda baca yang penting antara lain adalah titik, berfungsi untuk menandai akhir kalimat, berita, atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contohnya, ABD titik, Razak, SPD, Dr. Andes Haji Khoirul Rohman, Profesor titik, Insinyur Ari Mustafa. 1. Titik, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bait pertama dari Pancasila. Koma, berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat koma, juga untuk keperluan singkatan, gelar, atau angka-angka. Contoh, jika kamu bukan hewan, koma, jin, koma, atau setan, koma, maka dengarkan apa yang gurumu katakan, titik. Tanda kurung, titik, dua, titik, titik, kurung, berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. Contoh, kamu jangan egois, dalam kurung mementingkan diri sendiri, karena di persahabatan itu satu untuk selamanya. Tanda kutip petik, tanda kutip petik, satu, berfungsi untuk mengasosialisasikan suatu istilah. Contoh, apakah kamu sudah membaca puisi Ari Mustafa titik yang berjudul tanda petik, inikah yang dinamakan cinta? Tanda petik dua, petik berfungsi untuk menandai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Contoh, Ari, hey, sebelum kata he ada tanda petik dua dan koma, lalu tanda petik dua lagi. Ririn, tanda petik dua, hey juga, gimana kabarmu? Tanda petik lagi, Ari, tanda petik, saya baik, kamu? Ririn, tanda petik, alhamdulillah, saya juga baik, tanda petik. Dalam kurung contoh tanda petik yang dipakai dalam dialog. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu diperhatikan. Contoh, hey, jangan lakukan itu, tanda seru. Lanjut, untuk yang selanjutnya mengenai tanda seru. Tanda seru, hey, jangan lakukan itu, tanda seru. Tanda seru yang dipakai untuk memberi peringatan bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat pertanyaan. Contoh, hey friend, kamu mau kemana besok malam? Pakai tanda tanya. Tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalangan kata ulang rentan suatu nilai. Contoh, kita harus pergi bersama-sama. Bersama-sama, dalam kalimat bersama-sama, di tengahnya terdapat kata hubung, biar acara kita semakin seru. Lanjut, titik dua, berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Contoh, saya adalah manusia, titik dua, titik, dan koma. Punya mata, koma, telinga, koma, hidung, kaki, tangan, dan rambut. Mungkin itu saja dari kelompok kami soal materi perkembangan ejaan dan tanda baca.